Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofwan dan Yusrizal di channel YouTube ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang MATLAB dan Simulink. Lalu apa aja sih di dalamnya? Nah, nanti akan kita bahas. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya adalah Sofwan dan Yusrizal, NIM saya 440 2256 345. Dengan saya berkuliah di, lebih tepatnya di Universitas Diponegoro dengan dengan Fakultas Sekolah Vokasi dan prodi Rekayasa Perancangan Mekanik. Dan ini adalah tugas pemrograman yang ke-8, mungkin bisa jadi yang terakhir, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rafiq Cahyo Prayogo SDMT. Oke, seperti bahasan kita di awal, kita kali ini akan membahas tentang MATLAB dan Simulink. Apakah itu? Oke, sebelum saya jelaskan lebih rinci tentang apa itu MATLAB dan Simulink, di video kali ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama adalah pengertian MATLAB dan Simulink, lalu konsep modeling dan simulation, dan ketiga kita masuk ke daftar sistem dinamis. Nah, daftar sistem dinamis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Laplace transformation dan transfer function. Kemudian yang kedua adalah pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Dan yang ketiga adalah pengenalan sistem kontrol. Seperti itu. Next, nah kita masuk ke MATLAB. Apa itu MATLAB? MATLAB adalah platform pemrograman tingkat tinggi yang berbasis pada matriks. Jadi MATLAB itu aslinya kepanjangan dari matematik laboratorium gitu, atau matrix laboratori gitulah. Dan MATLAB itu ada di bawah dari perusahaan MathWorks. Ya, ini sebenarnya ada tulisannya ya di sini ya, cuman kepotong itu di situ. Nah, terus fungsi utama dari MATLAB itu apa sih? Digunakan untuk komputasi numerik atau visualisasi data dan pengembangan algoritma. Jadi kalau misal kita mau merancang sebuah komponen gitu kan, pasti tidak jauh-jauh dari perhitungan matematika kayak gitulah. Nah, ini MATLAB itu salah satu platform untuk membantu mewujudkan komponen tersebut. Nah, cara kerjanya itu gimana? Cara kerjanya adalah Anda berinteraksi dengan MATLAB dengan cara mengetik baris-baris kode atau script. Jadi itu kayak Python gitulah, cuman ini lebih ke numerik gitu ya, lebih ke rumus-rumus kayak gitu, untuk menyelesaikan perhitungan matematika yang kompleks, mengolah data, atau membuat grafik. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih ke perhitungan, pemrogramannya lebih ke perhitungan. Nah, mungkin seperti itu untuk yang MATLAB. Nah, kemudian kita lanjut ke Simulink. Simulink itu apa sih? Simulink adalah sebuah add-on atau lingkungan tambahan dari MATLAB yang berbasis grafis atau diagram blok. Jadi kalau misalkan di MATLAB kita udah ngerancang nih, nanti ngerumusnya tuh kayak gini gitu. Jadi y sin kuadrat sama dengan apa kayak gitulah. Nanti untuk prakteknya itu lewat Simulink atau platform yang namanya Simulink. Seperti itu. Nah, fungsi utamanya apa sih? Digunakan untuk desain berbasis model atau model based design, serta simulasi sistem dinamik dan kontrol. Oke, cara kerjanya adalah berbeda dengan MATLAB yang berbasis teks atau kode. Di Simulink Anda cukup menarik dan menjatuhkan, drag and drop, blok-blok fungsional, lalu menghubungkannya dengan garis untuk melihat bagaimana sebuah sistem bekerja secara visual. Nah, jadi terlihat ya di sebelah kiri itu ada gambar. Nah, itu salah satu komponen-komponennya yang sebelumnya udah kita buat codingannya, kita buat rumusnya. Terus dari situ di Simulink kita tinggal pencet salah satu komponennya gitulah. Itu kayak gambaran kasarnya, nanti begitu dijalankan nanti keluar hasilnya seperti apa, seperti itu. Nah, kita masuk ke konsep modeling dan simulation. Oke, kita masuk ke modeling dulu ya. Modeling adalah cara kita mempresentasikan sistem nyata ke dalam bentuk matematis. Oke, kita lanjut dulu. Simulation
Simulation adalah cara kita menguji model tersebut secara virtual untuk melihat perilakunya seiring berjalannya waktu. Nah, seperti itu. Nah, model itu kayak gimana kita mempresentasikan lah, atau kita tuh pengen benda nyatanya tuh kayak gimana. Nah, tapi secara konteks kita tuh buat ke dalam bentuk matematisnya dulu. Jadi kayak misal ini kita mau bikin bola, pastikan di dalamnya itu terdapat perhitungan. Nah, itu kita hitung itu kira-kira jari-jarinya berapa, terus ketebalannya tuh berapa lah, itu kita hitung secara matematis. Nah, simulasinya itu kayak tadi kayak simuling itu. Jadi kita bikin simulasinya, kalau misalkan jari-jarinya sekian, nanti tampilannya kayak gimana sih. Nah, kayak gitulah. Oke, kita masuk ke macam-macam modeling. Macam-macam modeling itu ada 3. Yang pertama physical model, kemudian yang kedua mathematical model, dan yang ketiga adalah proses model. Dan simulation pun dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah live simulation, virtual simulation, dan constructive simulation. Oke, kita masuk ke daftar sistem dinamis. Yang pertama adalah Laplace transformation dan transfer function. Kemudian yang kedua adalah pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Dan yang ketiga, pengenalan sistem kontrol. Nah, kita masuk yang pertama dulu ya, Laplace dan transfer function. Apa itu Laplace information? Transformasi Laplace adalah metode matematika yang digunakan untuk mengubah persamaan diferensial di domain waktu T menjadi persamaan aljabar di domain kompleks. Itu kayak turunan gitulah ya. Transformasi. Dengan transformasi Laplace, sistem yang rumit di waktu dapat dianalisis lebih mudah dalam bentuk aljabar. Kemudian kita masuk ke transfer function. Transfer function adalah perbandingan antara keluaran output dan masukan input suatu sistem dalam dominan Laplace dengan asumsi kondisi awal 0. Fungsi transfer berasal dari persamaan diferensial sistem setelah ditransformasikan ke domain Laplace. Jadi awalnya tuh Laplace dulu, baru nanti bisa di transfer function gitulah. Itu kayak sama persis lah kayak modeling dan simulation gitulah ya. Jadi transformation tuh kita buat rancangannya dulu gitulah, kita buat coret-coretannya dulu, baru nanti transfer function itu kayak yang ngejalanin. Kalau misalkan kita bikin rancangan awal, nanti begitu kita transfer function, kita praktekkan persamaan matematisnya ini atau turunannya ini jadi atau enggak. Nah, seperti itulah. Nah, kemudian yang kedua adalah pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Nah, pertama kita bahas dulu ya pemodelan sistem mekanik. Pemodelan sistem mekanik adalah pemodelan sistem yang berkaitan dengan gaya, massa, dan gerak atau posisi, kecepatan, percepatan. Seperti itulah. Contoh sistem mekanik itu ada sistem massa, pegas, peredam, terus kemudian yang kedua ada suspensi kendaraan, terus yang ketiga adalah getaran mesin. Jadi hal-hal yang menyangkut tentang engine atau komponen gitulah, tentang mesin bergerak gitulah. Nah, terus yang kedua ada pemodelan sistem elektrik. Pemodelan sistem elektrik adalah pemodelan rangkaian listrik menggunakan tegangan, arus, dan komponen listrik. Contoh sistem elektrik itu rangkaian RLC, terus motor listrik, dan juga catu daya, sambungan catu daya. Jadi kayak rectifier lah, atau kayak pengisian aki lah, atau apapun itu, atau tentang baterai gitu mungkin ya, motor mesin DC atau mesin AC kayak gitu, sistemnya kayak gimana itu dibahas di sistem elektrik. Kemudian kita masuk ke pemodelan sistem hidrolik. Yang terakhir adalah hidrolik ini. Pemodelan sistem hidrolik adalah pemodelan sistem yang menggunakan fluida bertekanan dan aliran fluida. Contoh sistem hidrolik adalah sistem rem hidrolik, aktuator hidrolik, dan juga sistem kemudi hidrolik. Jadi yang lebih ke
tekanan mungkin ya, hidrolik gitu ya, tekanan, suhu, mungkin masuknya ke sistem hidrolik seperti itu. Nah, kita masuk ke daftar sistem dinamis yang terakhir, yaitu pengenalan sistem kontrol. Sistem kontrol adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan keluaran output agar sesuai dengan nilai yang diinginkan, set point. Nah, terus sistem kontrol itu dibagi jadi dua. Jadi ada sistem kontrol loop terbuka. Nah, di situ ada rangkaiannya ya, yang loop terbuka. Awalnya dari input, terus controller, plant, kemudian nanti keluar jadi output. Jadi untuk yang loop terbuka ini tidak ada feedback atau sederhana, tapi kurang akurat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah loop tertutup, sistem kontrol loop tertutup. Nah, jadi itu yang di dalam loop tertutup itu ada apa aja sih? Ada input, terus nanti ke controller, masuk ke plant, dan akhirnya ganti ke output. Dan juga outputnya ini bisa balik ke controller gitu. Jadi setelah misal kayak loop perulangan gitulah ya, jadi setelah keluar hasilnya gitu, kita masih bisa menggunakan itu kembali kayak gitulah. Jadi di sini loop tertutup ada tulisannya ya, ada feedback dan lebih akurat dan stabil. Nah, tujuan utama dari sistem kontrol itu apa? Menjaga kestabilan sistem, terus mengurangi kesalahan atau error, memperoleh respon yang diinginkan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah dasar-dasar Simulink ya. Yang pertama saya jelaskan satu-satu. Yang pertama ada kategori blok di sini, dan di dalamnya ada apa aja sih kategori blok itu? Yang pertama ada sources. Jadi fungsi utama dari sources itu pemberi sinyal input. Nah, jadi contoh komponen dari sources itu ada konstan, kemudian step, sine, terus wave. Jadi masih banyak lagi untuk yang sources gitu. Nanti kalian bisa ngelihat di Simulink masing-masing. Kemudian yang kedua ada sinks, saya jelaskan. Nah, itu adalah penampil atau penyimpan output. Jadi apa contoh komponennya di sini tuh dari sink adalah scope. Scope itu kayak nanti misal jadi kali dari konstan gitu ya, terus nanti masuk ke tanda panah yang seperti itu, terus nanti disambungkan dengan scope lah. Scope itu buat ngelihat hasilnya tuh kayak gimana, hasil dari konstan kayak atau hasil dari step, sine, wave. Nah, kayak gitulah. Ada scope, display, dan juga tuh workspace. Nah, scope, display itu dan workspace ya mungkin ya itu buat buat melihat hasil outputnya gitu. Mungkin hasil input dari konstan, step, sine, wave, rem. Nah, itu apalagi lah, banyak. Kemudian ada math library. Math library itu operasi matematika dasar. Jadi kayak misal kita bikin kalkulator gitulah ya. Jadi di dalamnya itu contoh komponennya ada gain, sum, tambahan, produk, terus juga integrator, terus pembagian mungkin, sama pengurangan, perkalian. Nah, di situ ada banyak lah. Kemudian kita masuk yang keempat ada matriks ya. Nah, di sini tuh fungsi utamanya buat ya operasi matriks. Jadi di situ contoh komponennya tuh matriks, concatenation, dan juga inverse. Jadi di situ nanti kalian kan masuk di Simulink itu. Nanti kita masuk ke library source namanya. Nah, di situ tuh ada banyak gitulah ya, ada banyak komponen-komponen ya. Ini yang contoh komponen yang ada di paling kanan ini, yaitu nanti kalau mau milih yang matriks berarti tinggal cari aja nama komponen matriks, concatenation, dan inverse. Nah, kayak gitulah. Nah, terus kita masuk ke user define. Apa sih itu? Fungsi utamanya adalah fungsi custom buatan user. Jadi contoh komponen utamanya di sini adalah MATLAB function block. Kemudian kita masuk ke lookup tables. Di situ fungsi utamanya adalah pemetaan input output berbasis data. Jadi lewat data-data gitu ya, di di tabel-tabelin kayak gitulah kan, data gitu. Contoh komponennya adalah 1D lookup table. Nah, seperti itu.
Kemudian kita masuk ke MUX dan DMUX, atau DMUX bus ya, DMUX bus gitulah. Terus fungsi utamanya apa? Untuk menggabungkan atau memisahkan sinyal. Nah, seperti namanya ya, MUX gabung dan DMUX pisah. Kemudian ada logic and switch, logika dan percabangan. Jadi ini bisa bikin if dan else gitu ya, sama kayak misal replete atau scratch kayak gitulah. Nah, terus komponennya di sini apa? Relational operator, terus manual switch. Nah, kayak gitu. Kemudian kita masuk ke subsystem, yaitu untuk merapikan model yang kompleks. Nah, ini contoh komponennya itu menciptakan blok di dalam blok gitu. Jadi setelah apa namanya, mungkin ada model apalah input yang tergabung-gabung gitu ya. Nah, ini tuh subsystem itu biar apa, dirapikan kayak gitulah ya. Nanti silahkan dicari di Simulink masing-masing. Kemudian kita masuk ke M-Files, yaitu untuk integrasi kode script, menjalankan simulasi via script M. Contoh komponennya, jadi M-Files itu kayak save-nya gitulah, kayak control save-nya, kayak kita mengsave-nya, kita menyimpannya gitu. Jadi kalau semisal kita mau buka filenya itu lagi, jadi masih kesimpan gitu. Ataupun kalau misal kita tuh mau mengubah kayak gitu ya, mau mengubah cuman kita lagi nggak ada di Simulink atau MATLAB gitulah, kita tinggal buka aja M-Files. Nah, nanti di situ tersimpanlah data-data kita yang ingin diubah. Nah, apa namanya, seperti itu. Oke, terima kasih ya di sini. Oke, sebelumnya akan saya lihatkan dulu. Nah, nanti kita masuk ke MATLAB itu seperti ini. Nanti saudara bisa menuliskan di command window Simulink seperti ini, atau pencet Simulink yang ada di kanan atas seperti ini. Nah, nanti begitu kita masuk, nanti akan ada tulisan seperti ini di library browser ya, seperti ini. Terus begitu nanti akan ada banyak tampilan. Jadi tampilannya tuh seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini ya guys, ada banyak. Jadi di dalam library browser di atas ini itu akan banyak Simulink yang ada di sini. Simulink, Aerospace, Blockset, Audio Toolbox, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu ya guys. Mohon maaf sebelumnya ini mau saya buatkan ya, mau saya masukkan MATLAB, cuman di sini kok malah access denied ini. Jadi mohon maaf. Mungkin bisa ngelihat dari tutorial lainnya, atau mungkin bisa saya masukkan link untuk pembelajaran Simulink lebih lanjut seperti itu ya. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.